Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Fandi Toram Pasurya. Jadi pada pelajaran kali ini materi yang akan kita pelajari adalah unsur isi surat lamaran pekerjaan. Nah, sebelum kita mengupas tuntas materi yang akan kita pelajari pada kali ini, Bapak akan memberitahu indikator-indikator apa yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Lalu yang pertama adalah siswa mampu mengidentifikasi surat lamaran pekerjaan. Lalu yang kedua adalah siswa mampu mengidentifikasi struktur atau unsur sistematika dalam isi surat lamaran pekerjaan. Lalu yang ketiga adalah siswa dapat mengidentifikasi lampiran yang terdapat dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, tentunya teman-teman semua pasti sudah tahu bentuk seperti apa surat lamaran pekerjaan tersebut, ya kan? Nah, jadi surat lamaran pekerjaan itu merupakan surat yang dibuat oleh seseorang untuk melamar suatu pekerjaan di suatu perusahaan atau instansi lainnya. Nah, dalam kita membuat surat pekerjaan, tentunya kita juga harus secara kreatif dan inovasi dalam pembuatannya. Tentu saja kita juga harus memperhatikan tata bahasa, lalu tulisan agar dapat mudah dipahami oleh orang lain. Nah, untuk surat lamaran pekerjaan itu memiliki ada beberapa unsur. Kira-kira ada berapa ya teman-teman? Nah, untuk surat lamaran pekerjaan itu ada 7 unsur, yaitu yang pertama ini nanti isinya adalah pastinya teman-teman semua sudah tahu kan. Nah, pastinya itu ada tempat dan tanggal pembuatan surat tersebut. Nah, tempat dan tanggal tersebut itu nanti teman-teman bisa isi itu nama tempat, seumpamanya di Boyolali itu kota, dan tanggalnya misalnya 20 Maret 2020. Nah, teman-teman juga harus memperhatikan ejaan kata yang benar, yaitu untuk nama kota atau nama daerah itu teman-teman harus menuliskan huruf depannya dengan huruf kapital, ya, seperti ini. Nah, Boyolali 20 Maret 2020. Ini nama kotanya di awal huruf kapital, lalu juga ini huruf kata bulan. Ini kan Maret itu kan kata bulan. Nah, teman-teman juga harus memperhatikan kata depannya, huruf depannya, yaitu harus bentuk kapital. Nah, lalu yang kedua kira-kira apa ya teman-teman? Yang kedua itu adalah hal atau perihal. Hal atau perihal itu yang dimaksudnya adalah tujuan surat tersebut untuk apa. Ya, jadi semuanya kan ini lamaran pekerjaan kan, surat lamaran pekerjaan. Nah, tentunya pasti tujuannya untuk melamar suatu pekerjaan. Jadi di sini nanti teman-teman bisa menulis contohnya melamar pekerjaan melamar pekerjaan guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 2 Boyolali, contohnya seperti itu, atau melamar pekerjaan di bidang
manajemen di perusahaan ini apa gitu ya. Lalu yang ketiga itu ada alamat surat. Alamat yang dituju, seumpamanya surat itu akan dituju kepada siapa. Misalnya itu di SMA Negeri 2 Boyolali, yaitu yang pertama itu adalah kita menunjukkan kepada siapa dulu. Contohnya itu yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Boyolali, misalnya seperti itu. Nanti di bawahnya juga diberi keterangan alamatnya di mana. Contohnya itu di Kebon Bimo RT 3 RW 1 Boyolali. Nah, jadi harus ada jelas nama penerima dan alamatnya di mana. Jadi ini ada alamat. Alamat yang dituju pastinya. Lalu untuk yang keempat itu pastinya juga pada sebelum isi pastikan kita harus mengucapkan salam dulu ya. Jadi di unsur keempat ini yaitu ada salam pembuka. Nah, salam pembuka ini teman-teman tidak harus menggunakan kata-kata yang sangat panjang. Nah, contohnya singkat, padat, jelas, tapi sopan. Contohnya ada hormat saya, lalu ada hormat kami. Jika itu ada rombongan, itu cukup cukup singkat saja. Tetapi di dalam hormat kami itu contohnya kan tadi hormat kami itu pastinya teman-teman juga harus memperhatikan ejaan yang benar. Hormat kami itu kan ada awalan kata, itu harus huruf kapital, huruf depannya. Nah, untuk yang huruf belakang itu kecil semua tidak apa-apa. Dan jangan lupa ada diberi koma, ya. Lalu untuk yang kelima itu ada isi surat lamarannya. Nah, yang kelima itu ada isi surat. Nah, di dalam isi surat itu teman-teman juga harus mencantumkan beberapa hal. Untuk yang pertama, teman-teman harus mencantumkan sumber informasi dari mana teman-teman itu mendapatkan informasi tentang lamaran pekerjaan, ya. Yang pertama tadi kan sumber informasi. Nah, sumber informasi dari mana ya? Lalu yang kedua, itu teman-teman juga harus menyertakan kemampuan kalian, keahlian kalian di bidang apa. Lalu teman-teman juga ingin melamar di bagian apa. Untuk contoh yang tadi kan ada teman-teman seumpamanya ingin menjadi guru bahasa Indonesia. Jadi teman-teman juga harus melampirkan itu tadi mengisi dengan saya ingin melamar sebagai guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 2 Boyolali, contohnya seperti itu. Jadi yang kedua itu adalah kemampuan atau jadi kemampuan atau keahlian teman-teman atau yang ingin dilamar teman-teman, posisinya mau jadi apa, atau jadi guru atau jadi staff itu terserah teman-teman. Lalu setelah
sumber informasi dan keahlian kalian teman-teman. Nah, yang ketiga itu tentunya identitas teman-teman. Identitas teman-teman. Contohnya identitas itu ada nama teman-teman, tempat tanggal lahir, alamat, lalu pendidikan terakhirnya apa. Jadi seperti teman-teman harus mengisi ya. Nah, lalu teman-teman juga harus di dalam isi itu teman-teman juga harus menyertakan lampiran. Keempat itu lampiran. Nah, lampiran ini jadi teman-teman tuh jika perusahaan itu atau instansi itu memerlukan beberapa berkas dari teman-teman, jadi teman-teman tuh juga harus melampirkan. Jadi kan dilampirkan di belakang suratnya. Dan dalam lampiran ini teman-teman juga harus menuliskan lampiran apa saja yang teman-teman bawa. Jadi yang punya itu atau kepala sekolah itu tahu lampiran teman-teman sudah ada semua. Seketika beliau melihat dalam lampiran di depan. Nah, itu. Lalu untuk yang keenam itu ada, tentunya kan sudah isi lalu salam penutup. Nah, di salam penutup ini itu juga sama dengan salam pembuka. Jadi teman-teman cukup singkat padat jelas saja untuk membuat salam penutupnya seperti yang tadi di salam pembuka. Itu teman-teman juga boleh sama seperti hormat kami gitu. Di sini juga bisa hormat kami. Terus juga tata bahasanya juga harus benar. Kata depan diawali dengan huruf kapital dan belakang juga dengan huruf kecil. Itu sama salam pembuka dan salam penutup. Nah, setelah itu yang ketujuh pastinya harus ada tanda tangan teman-teman agar surat itu resmi teman-teman buat dan disertakan nama teman-teman. Jadi yang ketujuh adalah nama identitas atau keterangan dan tanda tangan ya. Yang ketujuh itu ada nama atau identitas teman-teman dan jangan lupa ada tanda tangan. Nah, jadi tuntas sudah kita mempelajari struktur atau sistematika isi surat lamaran pekerjaan. Nah, tentunya teman-teman juga dalam membuat surat lamaran pekerjaan itu teman-teman juga harus memperhatikan ejaan-ejaan kata yang benar agar mudah dimengerti oleh orang lain. Oh iya, maaf Bapak tadi lupa untuk penulisan hal atau perihal itu setiap kata itu huruf depan itu ditulis kapital semua. Seperti melamar pekerjaan. Nah, M-nya itu setiap kata melamar itu M-nya besar, pekerjaan P-nya besar. Lalu nanti teman-teman juga ingin menuliskan apa, di mana. Itu soalnya tadi guru G-nya besar, bahasa Indonesia, bahasa B-nya besar, dan seterusnya. Jadi di setiap kata itu nanti hurufnya kapital. Lalu untuk alamat juga tadi tepatnya teman-teman sudah mengerti. Nah, itu sudah pelajaran yang sudah kita bahas tentang unsur surat lamaran pekerjaan. Semoga teman-teman semua untuk kelaknya ketika teman-teman sudah ingin mencari pekerjaan, pastinya teman-teman sudah mengetahui bagaimana sistematika atau unsur dalam isi surat lamaran pekerjaan.
Nah, semoga dengan pelajaran ini teman-teman semua bisa memahami dengan baik. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa bertanya kepada Bapak. Nah, sekian pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.